Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Teman-teman, apakah hari ini atau saat ini teman-teman sedang diberikan nikmat sakit oleh Allah Subhanahu wa taala? Sakit apapun ya, mulai dari sakit yang mungkin dianggap biasa sampai dengan sakit yang mungkin di zaman ini atau saat ini sedang diviralkan. Apapun sakitnya teman-teman, sesungguhnya banyak faidah ketika kita diberikan sakit. Ya, yang pertama, ketahuilah bahwa sakit kita itu mudah-mudahan itu merupakan tanda di antara tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu 'abdihi bi 'abdihi khairan bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu uqubah fid dunya." Atau kama qala Nabi sallallahu. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan seseorang atau hambanya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukumannya di dunia ini. Subhanallah. Mudah-mudahan jika ini merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tanda kebaikan bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukuman kita di dunia ini. Karena ketahuilah teman-teman yang berbahagia, hukuman di akhirat faliyubillah adalah hukuman yang berlipat, bahkan hukuman yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Faliyubillah. Tentu kita tidak akan kuat. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa sakit kepada kita, maka itu merupakan tanda di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita. Dan yang kedua teman-teman yang sedang dirundung sakit, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala sedang menemani teman-teman semua. Mungkin ada yang sakit yang tidak boleh ditemani oleh anggota keluarganya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, tidak boleh. Namun ketahuilah teman-teman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menemani. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, ya bana Adam, qad maridtu lam ta'uduni, atau kama qala Allah sallam, atau kama qala Allah azza wa jalla, qala ibnu Adam, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala ta'ala, amma alimta anna 'abdi fulanan marida lam ta'udhu, amma alimta law 'udtahu lawajadtini indah, atau kama qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, wahai anak Adam, sesungguhnya saya sakit, engkau belum menjengukku. Qala ibn Adam, maka Bani Adam mengatakan, bagaimana saya menjengukmu ya Allah sedangkan engkau adalah Rabb semesta alamin. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma alimta anna abdi fulanan lam ta'udhu, apa kau tidak mengetahui ada hambaku si fulan yang pada hari ini sedang sakit. Amma alimta law uttahu lawajadtini indah, jika engkau mau, apakah engkau tidak tahu ketika engkau menjenguknya engkau akan mendapatiku berada di sisi-sisinya. Masya Allah. Jadi dalam hadis yang mulia ini teman-teman yang berbahagia, bahwa orang-orang yang sakit sekalipun mungkin tidak ada yang menemani, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Ini kedua ya, teman-teman ya. Ketiga, sesungguhnya orang-orang yang diberikan rasa sakit, sakitnya akan menjadi penggugur dari dosa-dosa mereka. Maka seyogianya teman-teman, ini menjadi pelipur lara bagi kita ketika sakit yang kita derita. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, ya, dengan sakitnya ini, maka sungguh ini merupakan kebahagiaan. Ya, bahkan berbahagialah orang-orang yang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, dia adalah orang-orang yang tidak memiliki dosa sedikit pun. Mungkin ini kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diberikan rasa sakit, diberikan penyakit, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Dan yang terakhir teman-teman yang berbahagia,
orang-orang yang sedang sakit tentu meninggalkan amal ibadah yang sudah dirutinkan, sholat jamaah dia, tilawatul Quran dia, sedekah dia, dan amal-amal ibadah yang lain, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan tetap menggajar mereka selama mereka dulunya ketika sehat mereka melaksanakan amal ibadah. Maka ketika mereka meninggalkan dikarenakan sakit, dikarenakan safar, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap mengganjar. Demikian yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.